PT Bank OCBC NISP pada kuartal 1 2026 diprediksi akan menjadi momen emas bagi saham ini. Ada banyak sekali katalis positif yang siap meledak, mulai dari tuntasnya integrasi anorganik hingga kebijakan dividen yang super royal. Jadi, pastikan Anda nonton sampai akhir untuk mendapatkan insight lengkapnya. Ketemu lagi di video Alpha Evolution yang didukung oleh Alpha Trade Academy. Mari kita mulai dengan faktor pertama yang paling krusial, realisasi sinergi pasca akuisisi Bank Commonwealth. Ingat, Bank Commonwealth resmi bergabung dengan NISP sejak 1 September tahun 2024. Nah, di kuartal 1 2026 nanti, kita akan melihat buah manis dari integrasi ini secara penuh. Pertama, ekspansi basis nasabah. NISP sukses menyerap lebih dari 1,2 juta nasabah baru dari Commonwealth yang secara masif memperkuat cengkeraman mereka di segmen retail dan UKM. Ini bukan sekadar penambahan jumlah, tapi juga penambahan kualitas dan diversifikasi portofolio. Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah dominasi di sektor wealth management. Selama ini, Bank Commonwealth dikenal sebagai pionir di bidang pengelolaan kekayaan nasabah. Dengan akuisisi ini, NISP langsung mendapatkan kapabilitas tersebut, melengkapi kekuatan historis mereka yang sudah sangat solid di segmen korporasi. Ini adalah kombinasi sempurna yang menciptakan mesin pertumbuhan baru bagi bank. Ketiga, tentu saja peningkatan skala aset. Dengan total aset gabungan yang diperkirakan mencapai hampir 300 triliun rupiah. NISP kini mantap berada di jajaran 8 besar bank di Indonesia. Skala yang lebih besar berarti efisiensi yang lebih baik dan daya saing yang lebih kuat di pasar. Sekarang, mari kita bedah mesin utamanya, yaitu kinerja keuangan dan efisiensi operasional NISP. Bank ini sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu bank paling efisien di kelasnya, dan ini menjadi fondasi profitabilitas jangka panjang mereka. Data menunjukkan, hingga akhir tahun 2025, rasio efisiensi NISP membaik secara signifikan. Cost to income ratio atau CIR diperkirakan turun ke level 47,6%, sementara BOPO turun menjadi 69,2%. Semakin rendah angka ini, semakin efisien bank dalam menghasilkan keuntungan. Kualitas asetnya pun sangat sehat. Di tengah proses integrasi yang kompleks, NISP berhasil menjaga rasio non-performing loan atau NPL net di level super rendah, yaitu hanya 0,8%. Ini menunjukkan manajemen risiko yang sangat disiplin dan prudent. Lalu, bagaimana dengan modalnya? Sangat kuat. Tingkat kecukupan modal atau CAR mencapai 25,1%, jauh di atas persyaratan regulator. Modal tebal ini memberikan NISP fleksibilitas luar biasa untuk ekspansi kredit lebih lanjut, atau yang paling kita tunggu-tunggu, membagikan dividen dalam jumlah besar kepada para pemegang saham. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu para dividen hunter. Kuartal 1 2026 adalah periode krusial karena biasanya di momen inilah bank mengumumkan laba setahun penuh dan rencana pembagian dividen. Berdasarkan proyeksi, NISP diperkirakan akan membagikan dividen sekitar Rp106 per saham. Dengan harga saham saat ini berarti estimasi dividen yield yang sangat kompetitif bisa mencapai 7,5% hingga 8%. Ini angka yang fantastis untuk saham perbankan papan atas. Selain dividen, valuasinya juga sangat menarik. Pada awal 2026, NISP diperkirakan diperdagangkan pada rasio price to earnings 6,46 kali dan price to book 0,74 kali. Angka ini jauh di bawah rata-rata sektor perbankan Indonesia yang P atau E-nya bisa mencapai belasan kali. Artinya, saham NISP bisa dibilang masih undervalued atau salah harga, memberikan margin of safety
safety yang besar bagi kita sebagai investor nilai. Tidak heran, konsensus analis menetapkan target harga rata-rata di level Rp1.500 yang mencerminkan potensi kenaikan harga yang signifikan di samping keuntungan dari dividen. Tentu saja, kita juga harus melihat faktor eksternal atau lingkungan makro. Pertama, stabilitas suku bunga. Suku bunga acuan BI Rate diprediksi akan stabil di level 4,75%. Ini berpotensi menurunkan beban bunga deposito secara bertahap dan pada akhirnya akan memperbaiki net interest margin atau NIM bank. Kedua, transisi dari JIBOR ke Indonesia yang dimulai per 1 Januari tahun 2026. Transisi ini menuntut kesiapan likuiditas bank. Kabar baiknya, NISP berada di posisi yang sangat aman dengan likuiditas yang melimpah. Liquidity Coverage Ratio atau LCR mereka mencapai 279,9%, jauh di atas ketentuan minimum. Tentu, tidak ada investasi tanpa risiko. Investor perlu tetap waspada terhadap risiko geopolitik yang bisa mempengaruhi arus modal regional, serta kompleksitas dalam integrasi teknologi IT antara sistem NISP dan mantan nasabah Commonwealth. Namun, dengan dukungan penuh dari induk usahanya, OCBC Group Singapura, yang merupakan raksasa perbankan regional, NISP, berada pada jalur yang sangat solid untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, saham NISP di kuartal 1 2026 menawarkan kombinasi yang sangat langka. Pertumbuhan dari sinergi merger, efisiensi operasional yang unggul, valuasi yang murah, dan dividen yield yang sangat tinggi. Ini adalah peluang yang sangat menarik untuk dipertimbangkan masuk ke dalam portofolio Anda. Yuk gabung Alpha Trade Academy, kita akan belajar analisa teknikal dan money flow lebih mendalam. Linknya ada di bio ya. Yuk cek bio sekarang juga, tetap semangat, semua yang besar berawal dari yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.